selamat malam semuanya. Malam. Malam. Iya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak ya ke teman-teman semua yang bersedia untuk hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Gimana nih kira-kira kabarnya teman-teman semua? Boleh dijawab di kolom chat kalau malu-malu. Baik. Sebelum mulai mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Nah, teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa S1 Gizi dari Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini kita mau sharing gitu loh, mau sharing bareng-bareng tentang anemia gitu. Nah, sebelumnya mungkin perkenalannya boleh dimulai dari aku kali ya. Perkenalkan, nama aku Sekar yang akan memandu acara pada malam hari ini yang akan ditemani oleh. Halo, kenalin nama aku Anissa. Iya, salam kenal ya semuanya. Selain kami berdua, selain kami berdua ada juga teman-teman yang lain nih yang ikut menyelenggarakan kegiatan ini. Mungkin boleh kenalan dulu nih teman-teman. Halo teman-teman, kenalin aku Trivena, bisa dipanggil Vena. Halo teman-teman, kenalin nama aku Eka atau bisa kalian panggil Ria juga. Halo teman-teman, kalian bisa manggil aku Kajian ya. Halo teman-teman, kenalin aku Rafael. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Salwa. Oke, halo semua, kenalin nama aku Zahra. Halo teman-teman, kenalin nama aku Grace. Salam kenal. Oke, salam kenal ya teman-teman semuanya. Nah, kan dari kami udah kenalan nih, mungkin sekarang gantian teman-teman yang kenalan. Mungkin sebelum kenalan boleh on cam dulu sebentar teman-teman mungkin yang nggak berkendala. On cam bentar aja buat perkenalan, nanti setelah perkenalan boleh off cam lagi kok. Oke, mungkin perkenalannya mau dimulai dari siapa nih ya? Ada yang mau volunteer buat kenalan duluan? Perkenalkan, saya Niken. Ya, halo, salam kenal Niken. Salam kenal Niken. Ya mungkin dari yang lainnya nih. Atau mungkin dari Abjad kali ya? Perkenalkan, nama saya Amelia. Halo, salam kenal Amelia. Amelia usianya berapa nih kalau boleh tahu? 14 tahun. Oh, 15, Kak. Amelia 15 tahun. Oke, salam kenal ya. Terus buat selanjutnya buat Sheryl, boleh perkenalan nama sama usia? Halo Kak, nama aku Sheryl. Usianya 18 tahun. Halo Sheryl, hobinya kalau boleh tahu apa nih hobinya? Hobinya menyanyi. Wah, keren banget, suka nyanyi, berarti suaranya bagus dong. Halo, perkenalkan nama saya Novi. Halo Novi, usianya berapa? Terus hobi kamu apa nih? 16 tahun. Halo, nama aku Limoni, usia 17 tahun. Udah. Hobinya apa kalau boleh tahu? Tidur. Kemudian selanjutnya sebelum mulai juga aku mau ngasih tahu nih beberapa peraturan, tapi bukan peraturan sih, lebih kayak tata laksana gitu selama kegiatan ini berlangsung. Aku kirim di chat sekalian bacain juga ya. Yang pertama itu teman-teman diharapkan menyalakan fitur kamera selama acara berlangsung kalau nggak ada kendala ya. Terus juga partisipan teman-teman dimohon mematikan mikrofon kecuali ketika ingin berpendapat atau ingin berbicara gitu. Kemudian ketiga, teman-teman wajib menjawab pertanyaan diskusi dari MC nantinya melalui kolom chat. Kemudian yang keempat, teman-teman diharapkan aktif selama diskusi berlangsung karena nantinya di akhir ada reward juga loh. Terus yang terakhir, yang kelima, kalau teman-teman mau nanya, boleh langsung nyampein lewat mikrofon atau juga bisa dituliskan melalui kolom chat. Gitu aja sih kira-kira peraturannya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari peraturannya? Enggak, Kak. Enggak ya. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut ya ke acara selanjutnya, yaitu ada diskusi nih teman-teman tentang anemia. Mungkin teman-teman yang bertugas share screen boleh langsung share screen. Nah, oke, jadi sebelum mulai ini nanti ada beberapa pertanyaan gitu. Nah, terus ini ntar teman-teman bisa jawab di kolom chat, tapi sepengetahuan teman-teman aja kayak nggak perlu takut salah atau benernya gitu. Pokoknya setahu teman aja lewat kolom chat ya jawabnya gitu. Nanti setelah teman-teman jawab semuanya, nanti kita kelompokin nih mana sih jawaban yang mirip, terus dikelompokin jadi kelompok 1, 2, 3 gitu kira-kira teman-teman. Udah ngerti belum cara mainnya? Ngerti Kak? Oke, makasih untuk pertanyaan pertama ini. Menurut teman-teman semua, anemia itu apa sih? Boleh langsung dijawab di kolom chat. Kalau mau jawab lewat mikrofon juga nggak apa-apa. Googling juga nggak apa-apa, semua teman-teman aja. Kekurangan sel darah merah. Kekurangan sel darah merah. Oke, bagus-bagus. Di chat juga Zahwa jawabnya kekurangan darah merah. Kak, saya mau jawab lewat mikrofon. Iya, boleh, silakan. Anemia adalah kurang darah atau kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik.
Oke, bagus, mantap, panjang banget jawabannya. Makasih Amelia. Ya, Amelia. Bentar, mungkin boleh diulang? Kan tadi jawabannya ada 3 ya? Sama yang tadinya apa? Kurang darah atau kondisi kurang sel darah merah atau apa? Kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Oke, makasih Amelia. Mungkin teman-teman yang lain yang belum jawab? Ada Limoni, terus Novia juga belum jawab ya kayaknya. Novi sama Nova. Maaf. Singkat aja nggak apa-apa, 1 kata, 2 kata gitu nggak apa-apa. Ayo teman-teman yang belum jawab. Boleh lewat chat aja kok, diketik kalau malu-malu. Oke, ini udah semuanya dijawab ya, udah ada 8 pertanyaan. Mungkin jawaban yang di kolom chat boleh dipindahkan ke Jamboard ya. Oke, baik. Udah ada 8 jawaban nih dari teman-teman semua. Keren banget nih jawabannya. Panjang-panjang, terus juga kayaknya udah tahu banget nih tentang anemia. Terus selanjutnya nih kita bakal kelompokin nih. Jadi yang pertama kan tadi jawaban yang pertama ada anemia adalah masalah kesehatan yang terjadi saat jumlah sel darah merah dalam tubuh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah normalnya. Itu karena jawaban pertama kita masukin ke kelompok 1 dulu ya. Terus ada jawaban kedua, katanya ada anemia itu kekurangan sel darah merah. Menurut teman-teman ini jawaban yang kedua ini mirip nggak sih sama jawaban nomor 1 jawabannya? Gimana? Atau beda gitu? Mirip. Intinya mirip sih. Mirip. Oke, berarti kita masukin kelompok 1 ya. Kemudian untuk jawaban ketiga ada yang jawab kekurangan darah merah. Nah, kira-kira ini jawabannya masuk ke kelompok 1 juga atau masuk kelompok baru? Masuk kelompok 1. Satu, Kak. Kelompok 1, oke. Terus selanjutnya ada yang jawab kurang sel darah merah pada tubuh. Nah, ini jawaban ini kira-kira masuk ke kelompok 1 atau kelompok baru? Kelompok 1. Kelompok 1, oke. Terus ada juga yang jawab kalau anemia itu kurang darah atau kondisi kurang sel darah merah atau sel darah merahnya nggak bisa berfungsi dengan baik. Kira-kira ini jawaban nomor 1, kelompok 1 atau kelompok baru nih? Kelompok 1. Kelompok 1, oke. Mungkin boleh dimasukin ke kelompok 1. Oke, terus selanjutnya ada yang jawab kalau anemia itu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam sel darah merahnya itu lebih rendah daripada normalnya. Kira-kira itu masuk ke kelompok 1 atau kelompok yang baru? Kelompok baru. Kelompok yang baru, sepakat semua? Iya. Oke, berarti jawaban yang ke-6 masuk ke kelompok 2 ya. Terus ada juga jawaban ketiga yang bilang kalau anemia itu kurang sel darah merah pada tubuh sehingga membuat tubuh kekurangan oksigen gitu. Kira-kira masuk ke kelompok 1 atau kelompok 2? Atau kelompok baru? 1 sih, Kak. Kelompok 1, sepakat semua? Setuju nggak nih kalau jawaban ini masuk kelompok 1? Setuju, Kak. Setuju, oke. Terus jawaban yang terakhir ada yang bilang kalau anemia itu terlalu sedikit sel darah merahnya karena kadar zat besinya dalam tubuh terlalu sedikit. Kira-kira ini masuk kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok baru lagi? Dua, Kak. Kelompok 2. Ada yang jawab kelompok 2, menurut yang lain? Gimana? 1 sih. 1. 2 sih, Kak. Oke. Yang lain kira ada yang mau jawab karena ada yang beda pendapat nih, teman-teman. Gimana? Kelompok 1, Kak. Kelompok 1. Wah, seimbang nih antara kelompok 1 kelompok 2. Mungkin teman yang lain ada yang mau jawab, masukin kelompok 1 kelompok 2. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu jawab nih. Iya, benar. Kelompok mana ya? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, mungkin karena mayoritas yang jawab kelompok 2, sepakat nggak nih kira-kira jawaban ini masuk ke kelompok 2? Setuju? Ya. Oke.
Oke, ini udah kita kelompokin, jadi jawaban yang ke-1 itu ada 6 jawaban, terus yang kelompok 2 ada 2 jawaban. Oke, next deh kita ke soal selanjutnya. Nah, gimana nih Mbak Kak Ica? Oke, mungkin aku bisa bagi di soal nomor 2 nih. Jadi untuk pertanyaan ini, coba tulisin dong menurut kalian itu tanda gejala anemia itu apa aja? Nah, mungkin boleh mulai dijawab nih. Kira-kira menurut kalian aja nih, tanda gejala anemia itu kayak gimana sih? Tuh. Oke, itu ada yang jawab pusing tuh, Kak. Merasa mudah marah, terus merasa lemah atau lelah, Kak. Sulit Gejalaan berkonsentrasi. Kak, saya mau jawab. Iya, silakan Amelia. Gejala anemia yaitu 1. Lemas dan cepat lelah, 2. Sakit kepala dan pusing, 3. Kulit terlihat pucat atau kekuningan. Ayo satu lagi yang belum jawab. Mungkin Sheryl boleh jawab di kolom chat kalau malu. Lesu, lelah, letih, lemah, dan lalai. 5L. 5L. Oke, makasih jawabannya pintar banget nih teman-teman semua. Oke, terus gimana nih Kak Ica lanjutannya? Oke nih, mungkin kita langsung ke jawaban yang pertama dulu nih, ada pusing nih. Nah, kira-kira pusing ini karena jadi awal nih, kita masukin ke kelompok 1 ya. Setuju nggak semuanya nih? Oke, berarti dia masuk kelompok 1 nih. Nah, oke, untuk jawaban kedua nih, ada lemah atau lalai nih. Nah, menurut kalian, lemah atau lalai ini, dia masuk kelompok 1 atau kita bikin kelompok baru nih? Kelompok baru, Kelompok Kak. baru. Oke, kelompok baru nih, Kak. Oke, selanjutnya untuk jawaban ketiga nih, ada merasa mudah marah, lemas, dan lelah. Nah, menurut kalian ini dia masuk kelompok 1, 2, atau mungkin kita bikin kelompok baru? Kelompok 2. Kelompok 2, Kak. Oke, semua sepakat nih ini masuk kelompok 2? Iya, Kak. Oke, dia masuk kelompok 2 nih, Kak. Oke, next ini ada gejala dapat berupa kelelahan, kulit pucat, sesak napas, pusing, limbung, atau detak jantung cepat. Nah, kira-kira nih, ini masuk ke kelompok 1, 2, atau kelompok lain nih? Kita bikin kelompok baru nih. Kelompok baru. Kelompok baru, Kak. Oke, kelompok baru nih. Sepakat ya semuanya? Iya. Iya. Oke, selanjutnya ini ada merasa lelah nih. Nah, kira-kira merasa lelah ini dia masuk ke kelompok 1, 2, kelompok 3, atau kita bikin kelompok baru? 2. 2. 2. 2. Semuanya Iya, sepakat ya nih masuk kelompok 2? Iya. Sepakat, Kak. Ya. Iya. Oke, sepakat ya. Oke, jawaban selanjutnya nih ada 5L nih. Nah, kira-kira 5L ini dia masuk ke kelompok yang mana ya? Kelompok 2. 2, Kak. 2, Kak. Semuanya sepakat ya? Sepakat. Oke. Iya. Oke, selanjutnya nih ada kulit pucat nih. Nah, kalau kulit pucat ini kira-kira dia masuk ke kelompok berapa ya? 3. 3. Oke. Oke, selanjutnya nih ada sesak napas nih. Nah, ini masuk mana nih menurut kalian? Kelompok 3, 3. Kak. 3. Oke. Nah, jawaban terakhir nih, lemas, cepat lelah, sakit kepala, pusing, kulit terlihat pucat atau kekuningan. Kira-kira masuk ke kelompok berapa nih? 3, Kak. 3, Kak. 3. Semuanya sepakat ya, kelompok 3. 3. Sepakat, Kak. Oke, mungkin boleh dilanjut nih Kak ke soal berikutnya nih.
Oke, soal selanjutnya ini menurut teman-teman semua, penyebab anemia itu apa sih? Gitu. Boleh dijawab? Kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi ya. Oke. Terus yang lain mungkin mau jawab? Menurut ya Saya, Kak. gimana? Ya silakan Amel. Anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut, yaitu produksi sel darah merah yang kurang, kehilangan darah secara berlebihan, dan hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Oke, wah mantap banget nih jawabannya. Oke, makasih Amel. Mungkin teman-teman yang lain? Ada yang mau jawab? Boleh di kolom chat kok kalau malu-malu. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Oke, makasih Niken. Ayo, yang belum jawab. Oke, Nova jawab di kolom chat, katanya karena konsumsi obat-obatan tertentu. Juga Limoni jawab katanya karena kurang sel darah merah dan kekurangan zat besi. Oke. Masih ada 3 lagi yang belum jawab ya? Ayo teman-teman, menurut kalian kenapa sih bisa terjadi anemia gitu? Mungkin Sheryl belum jawab ya. Terus siapa lagi yang belum jawab? Keturunan bisa. Oh, karena keturunan. Wah, iya. Oke, Novi jawab di kolom chat katanya kekurangan 1 atau lebih zat gizi. Esensial kali ya maksudnya, typo. Oke, udah jawab semua kah? Oke, udah jawab semuanya. Ini udah ada 8 jawaban. Oh, ada lagi. Ini jawab katanya kurang vitamin B12. Mungkin boleh ditambahkan ke jamurnya. Oke, udah? Mau jawab lagi atau udah? Sudah, Kak. Oke, udah. Kita langsung kelompokin aja ya. Kira-kira jawaban yang sama itu yang mana aja. Jawaban yang pertama tadi dia bilang kalau penyebab anemia itu kurang zat besi. Nah, karena jawaban pertama kita masukin ke kelompok 1 dulu ya. Terus ada juga yang bilang anemia itu karena keturunan. Nah, menurut teman-teman karena keturunan ini jawabannya masuk kelompok 1 atau kelompok baru? Baru, Kak. Kelompok baru. Setuju semua ya? Ya. Iya. Oke, kita lanjut. Ada yang jawab katanya anemia itu karena kekurangan 1 atau lebih zat gizi. Esensial. Nah, kira-kira ini jawabannya masuk kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok baru? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 ya jawabannya? Oke, Iya, setuju Kak. semua? Oke. Kita lanjut. Ada juga yang jawab katanya anemia itu karena produksi sel darah merahnya kurang. Sel darah merah yang, mohon maaf boleh dikit. Sel darah merah yang keluar terlalu banyak, sel darah merahnya hancur. Nah, kira-kira ini jawabannya masuk kelompok 1, 2, atau kelompok baru? Baru, Kak. Kelompok baru, Kak. Oke, setuju semua ya, Baru. kelompok baru. Oke. Ya. Kita lanjut, ada yang jawab katanya anemia itu ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Kelompok 3, Kak. 3, Kak. Setuju semua masuk kelompok 3? Iya, Kak. Ya, Kak. Oke. Selanjutnya ada yang jawab katanya anemia itu karena konsumsi obat-obatan tertentu. Adanya eliminasi yang terjadi lebih awal dari biasanya pada sel darah merah yang disebabkan oleh masalah kekebalan tubuh. Nah, jawaban ini masuk kelompok berapa? Ada yang jawab kelompok 1? Kelompok baru. Kelompok baru, Kak. Kelompok baru, Kak. Setuju semua masuk kelompok baru? Setuju. Ya, setuju. Oke. Kita lanjut, ada yang jawab katanya karena kekurangan sel darah merah dan kekurangan zat besi. Kira-kira masuk kelompok mana jawaban ini? Kelompok 1. 3, Kak. Kelompok 1, Kak. 3, Kak. Ada yang jawab kelompok 1, ada yang jawab kelompok 3. Yang jawab kelompok 1 mungkin boleh kasih reaksi atau gimana tuh? Jadi lebih banyak jawaban yang mana? Mungkin teman yang lain udah mau berpendapat masuk kelompok 1 atau kelompok 3 nih? 3, Kak. 3, Kak. 3? 3, Kak. Setuju semua masuk kelompok 3? Setuju, Kak. Ya, setuju. Oke. Setuju. Oke, makasih. Kita lanjut ke jawaban selanjutnya. Ada yang jawab karena aktivitas tubuh. Nah, kira-kira aktivitas tubuh ini masuk kelompok berapa, teman-teman? Kelompok baru. Kelompok baru, setuju semua? Ada yang punya pendapat lain? Kelompok baru, Kak. Kelompok baru, Kak. Kelompok Oke. baru, Kak.
Setuju semua masuk kelompok baru? Setuju, Kak. Setuju. Oke, terus kita lanjut nih ke jawaban nomor 7. Ada yang jawab karena konsumsi obat-obatan tertentu nih. Kira-kira masuk kelompok mana, teman-teman? Kelompok 4. Kakak. Kelompok 4. Kelompok 4 setuju semua? Setuju. Iya, setuju. Oke. Jawaban yang terakhir ada yang bilang karena tubuhnya kekurangan vitamin B12. Nah, kira-kira masuk ke kelompok mana nih, teman-teman? Atau kelompok baru? Kelompok baru. Kelompok baru, Kak. Oke, masukin kelompok baru. Kelompok 1. Oh, ada yang jawab kelompok 1? Ada yang jawab kelompok baru? Baru, Kak. Baru, Kak. Oke, karena banyak yang jawab yang baru, sepakat semua nggak nih masuk kelompok baru? Iya, baru, Kak. Oke. Oke, untuk kelompok 1 ini ada 2 jawaban, terus kelompok 2 ada 1 jawaban, kelompok 3 ada 3 jawaban, kelompok 4 ada 2 pendapat, terus kelompok 5 dan kelompok 6 ada 1 pendapat. Oke, makasih teman-teman, keren-keren banget nih jawabannya. Mungkin boleh di next ke soal selanjutnya. Oke, untuk soal selanjutnya nih. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, sempat ada yang ngomong tuh zat besi itu apa gitu. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut kalian sendiri nih, zat besi itu apa sih? Tuh, boleh dijawab ya. Zat besi adalah suatu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Oke, mungkin teman-teman yang lain nih, yang belum jawab. Zat untuk membentuk hemoglobin. Oke, mungkin yang lain nih yang belum jawab. Oke, ada dari Zat besi merupakan, saya Kak, Sheryl. Zat besi merupakan salah satu mineral yang berfungsi penting dalam pembentukan hemologi yang ada pada sel darah merah. Saya, Kak, mau jawab. Iya, boleh silakan. Zat besi adalah suatu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Oke, yang belum jawab siapa nih? Mungkin jadi jawab ya. Oke, karena semua udah jawab nih, mungkin bisa kita kelompokin ya. Oke, untuk jawaban yang pertama nih, jadi zat besi itu apa sih? Suatu zat yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Nah, berarti ini dia masuk kelompok 1 ya. Oke, untuk jawaban kedua nih, untuk membentuk hemoglobin. Nah, kira-kira ini masuk kelompok 1 atau kita bikin kelompok baru? Kelompok baru, Kak. Kelompok baru, Kak. Baru, Kak. Oke, semua setuju ya. Oke, selanjutnya jawaban ketiga nih. Suatu zat yang berperan memproduksi hemoglobin yaitu salah satu protein dalam sel darah merah yang bertugas mendistribusikan O2. Nah, ini kira-kira masuk mana nih? Kelompok 2, Kelompok Kak. 2. Kelompok 2, Kak. Kelompok 2. Oke. Masuk kelompok 2 nih, Kak.
Yaitu selanjutnya zat besi adalah suatu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Nah, ini kira-kira masuk kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok baru? Kelompok Satu, Kak. Kelompok 1? Iya, 1. Iya, Kak. 1, Kak. Oke. Selanjutnya nih, salah satu mineral yang penting dalam pembentukan HB pada sel darah merah. Ini masuk ke kelompok mana nih kira-kira? 2, Kak. Kelompok 2. Gimana yang lain? 2. 2. Oke, sepakat ya. Sepakat. Ya. Next nih, merupakan salah satu mineral yang memiliki fungsi penting dalam pembentukan hemoglobin yang ada pada sel darah merah. Nah, ini kira-kira masuk mana ya? 2, Kak. Kelompok 2. Oke, Kelompok 2, Kak. oke, sepakat ya. Kelompok 2, Kak. Sepakat. Ya, sepakat. Oke, next ini suatu zat dalam tubuh yang erat dengan jumlah darah yang diperlukan. Nah, masuk ke mana ya ini? Kelompok 1, Kak. Kelompok 1, Kak. Gimana ya? Kelompok 1, Kak. 1, Kak. Sepakat? Ya. 1, sepakat. Sepakat. Oke. Oke, karena ini suatu zat dalam tubuh manusia dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Nah, ini karena sama, jadi dia masuk ke kelompok 1 ya. Ya, 1. Oke, mungkin bisa lanjut ke soal berikutnya nih, Kak. Oke, nah kan tadi teman-teman udah jawab juga nih tentang pengertian anemia, penyebabnya. Terus sekarang kira-kira menurut teman-teman kalau kena anemia terus-terusan akibatnya bakal apa nih ke depannya? Bisa mengakibatkan kematian. Anemia bisa mengakibatkan kematian. Oke, yang lain? Penurunan kecerdasan, Kak. Penurunan kecerdasan. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau jawab? Untuk soalnya apa, Kak? Menurut kamu akibat terkena anemia dalam jangka waktu yang lama itu bakal kenapa sih ke depannya gitu? Gimana menurut teman-teman? Atau masih mikir dulu mungkin ya? Terhambat, Kak. Mohon maaf, apanya yang terhambat? Tumbuh kembangnya terhambat, Kak. Tumbuh kembang Kondisi bisa gagal jantung, Kak. Boleh diulangi nih kan? Kondisi gagal jantung. Kondisi gagal jantung. Oke. Oh, udah ada juga yang jawab di kolom chat. Nya terganggu, Kak. Kesehatan terganggu. Oke, terus tadi ada Atau juga reproduksi. Oh, maksudnya tadi kesehatan reproduksinya terganggu ya? Iya, Kak. Oke. Mungkin Sheryl belum jawab. Gimana, Sheryl? Sudah, Kak, yang tadi awal. Oh, sudah ya tadi? Iya, gimana, Amel? Anemia dulu. Mohon maaf, Amel boleh diketik mungkin tadi suaranya sedikit putus-putus ya? Iya, Kak. Oh ya, sekarang udah jelas. Coba kalau diulang jawabannya tadi. Oh, tadi ketik aja mungkin, nggak apa-apa. Gimana, Amel? Jawabannya panjang mungkin ya? Lagi ngetik. Oke. Wah. Keren jawabannya. Oke. Karena udah jawab semua ya tadi. Selanjutnya kita kelompokin ya jawabannya, biar tahu nih kira-kira jawaban yang sama itu apa aja gitu. Yang mirip-mirip. Oke, tadi yang pertama ada yang jawab katanya tumbuh kembangnya terhambat. Nah, ini karena jawaban pertama kita masukin kelompok 1 ya. Terus. Iya, Kak. Oke. Terus yang kedua ada yang jawab katanya bakal kena kondisi gagal jantung. Nah, kira-kira ini masuk kelompok 1 atau kelompok baru? Baru, Kak. Baru? Sepakat semua? Kelompok baru, Kak. Oke, masuk kelompok 2. Selanjutnya ada yang jawab katanya kena anemia bakal berakibat tidak bisa beraktivitas karena lemas gitu. Kira-kira masuk kelompok mana nih teman-teman? Atau masuk kelompok baru? Baru? Yang lain?
Baru, Kak. Kelompok baru, Kak. Setuju semua masuk kelompok baru? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Oke, kita lanjut ke jawaban berikutnya. Ada yang bilang tadi akibatnya bakal kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan. Kira-kira ini masuk kelompok 1, 2, 3, atau kelompok baru? 3, Kak. 3. Setuju semua masuk kelompok 3? Setuju. Oke, kita lanjut. Ada yang jawab katanya kesehatannya bakal terganggu gitu. Kira-kira jawaban ini masuk kelompok 1, 2, 3, atau kelompok baru? Baru, Kak. 1. 1, Kak. Ya, 1. Nah, itu sudah dijawab 1. Sepakat nggak nih kira-kira kalau masuk kelompok 1? Sepakat. Ya. Oke, masuk kelompok 1 ya. Kemudian selanjutnya ada yang jawab katanya bakal berakibat kematian. Nah, kira-kira menurut teman-teman jawaban ini masuk kelompok 1, 2, atau kelompok baru? Baru, Kak. Baru, Kak. Kelompok baru, setuju semua? Baru, Kak. Setuju. Oke, masuk kelompok 4 ya. Terus selanjutnya ada yang jawab katanya reproduksinya bakal terganggu. Kira-kira jawaban ini masuk kelompok 1, 2, 3, 4, atau kelompok baru? Baru, Kak. 1. Baru, Kak. Baru. Baru, sepakat semua masuk kelompok baru? Iya, sepakat. Sepakat. Oke, Sepakat. masuk kelompok 5 ya berarti. Terus selanjutnya ada yang jawab katanya penurunan imunitas dampak dari anemia itu. Kira-kira masuk kelompok mana nih teman-teman? 1. 1, yang lain? 1, Kak. 1, Kak. 1, Kak. Setuju semua masuk kelompok 1? Setuju. Ya. Oke, masuk kelompok 1 ya. Terus selanjutnya ada yang jawab katanya penurunan kecerdasan akibat dari anemia. Kira-kira masuk kelompok mana nih teman-teman? 1. Baru. Baru, Kak. Baru, ada yang jawab baru, ada yang jawab 1. Yang lain mungkin ada yang mau berpendapat? Baru, Kak. Baru. Masuk kelompok baru, setuju semua nggak nih kalau masuk kelompok baru? Ya, setuju. Setuju. Oke, masuk kelompok 6 ya berarti. Terus selanjutnya ada yang jawab, wah ini jawabannya yang paling panjang nih, ada yang jawab katanya kalau kena anemia itu bisa berisiko menyebabkan komplikasi, misalnya kesulitan melakukan aktivitas karena kelelahan, terus bisa kena masalah jantung seperti gangguan irama gitu. Kira-kira jawaban ini masuk kelompok mana nih teman-teman? 2, Kak. Kelompok 2, tadi yang jawab kelompok 2, yang lain? Kira-kira masuk kelompok mana nih? Atau bikin kelompok baru? 2, Kak. 2. Oke, ada 2 orang jawab 2. Yang lain gimana? Gimana teman-teman? Setuju nggak kalau masuk kelompok 2 jawaban yang terakhir? Setuju, Kak. Setuju. Ya, setuju. Setuju. Oke, terakhir masuk ke kelompok 2 ya. Oke, berarti untuk soal ini ada 6 tipe jawaban nih dari teman-teman. Jawaban tipe 1 ada 3 jawaban, terus jawaban kelompok 2 ada 2 jawaban, terus kelompok 3 ada 2 jawaban juga, kelompok 4, 5, 6 ada 1 jawaban. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya nih, tadi kan kita udah sempat bahas nih apa itu zat besi gitu kan, apa itu juga anemia. Terus kira-kira nih menurut kalian solusi untuk anemia itu gimana ya? Mungkin bisa ditulisin di kolom chat atau mungkin bisa online juga ya. Bisa mengkonsumsi sayuran seperti bayam dan daging. Oke, yang lain mungkin? Makan makanan bergizi, Kak. Oke, makanan bergizi. Soalnya apa, Kak? Soalnya tadi kalau misalnya kena anemia, biar nggak kena anemia lagi itu gimana kira-kira menurut kamu? Mengkonsumsi vitamin, Kak. Dapat dicegah dengan pola makan yang kaya nutrisi, yaitu makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, dan kacang-kacangan. Yang kedua, makanan yang kaya akan vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya. Yang ketiga, makan buah-buahan yang kaya vitamin C seperti jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Oke, ini tadi udah jawab semua nih ya. Berarti langsung kita kelompokin aja nih. Nah, untuk jawaban pertama nih, dia pasti masuk ke kelompok yang pertama ya.
Oke, jawaban kedua nih, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Nah, kira-kira ini masuk ke kelompok 1 atau mungkin kita bikin kelompok baru? Baru, Kak. Kelompok 1, Kak. Oke, ada yang kelompok 1, ada yang kelompok baru nih. Yang lainnya mungkin gimana nih? Kelompok baru, Kak. Kelompok baru ya. Semuanya Ya, baru. sepakat nih? Baru, Kak. Oke. Sepakat. Oke, yang ketiga nih, dilakukan dengan cara mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Nah, ini kira-kira masuk mana nih? 2, Kak. 2, Kak. 2. Oke, semuanya sepakat nih? Iya, Kak. Ya, sepakat. Oke, berarti masuk kelompok 2 ya. Ya. Oke, selanjutnya ini ada konsumsi vitamin. Nah, kira-kira ini masuk ke kelompok yang mana ya? Atau kita buat 2. kelompok 2, Kak. 2, Kak. 2. kelompok 2? Yang lain mungkin gimana nih? Dua, Kak. Oke, semuanya sepakat ya? Ya. Iya, Kak. Oke, selanjutnya nih ada makan makanan bergizi. Nah, ini masuk ke 1. kelompok mana nih? 1, Kak. 1. Yang lain? Ya, 1. 1, Kak. Oke, nah, sepakat ya? Ya, sepakat, Kak. Oke. Nah, selanjutnya nih ada makan teratur nih. Kira-kira dia masuk kelompok mana ya? Kelompok 1, Kak. baru. 1. 1 atau kelompok baru nih? Kak. Baru, Kak. Kelompok Baru, baru? Kak. Baru, Kak. Gimana yang lain? Ya, baru, Kak. Oke, Ya, Kak, sepakat baru. ya? Ya, sepakat. Oke, selanjutnya nih ada menjaga pola makan nih. Nah, kira-kira masuk kelompok 1, 2, atau kelompok baru? 3. 3, Kak. 3? Sepakat semuanya? Ya, sepakat. Iya, Kak. Sepakat. Jadi kelompok 3 nih. Oke nih, jawaban yang paling panjang nih. Makanan kayak akan zat besi, asam folat, daging, kacang-kacangan, vitamin B12, dan buah. Nah, kira-kira ini masuk ke mana ya? 2. Kelompok 2. 2. Nah, yang lain? 2. Iya, sepakat. 2. 2, Kak. 2. Oke, 2. sepakat ya. Ya, sepakat. Oke, berarti untuk soal ke-6 ini, kita dapat 3 kelompok ya. Yang pertama, untuk kelompok pertama ini ada 2. Terus yang kelompok kedua ini ada 4, terus kelompok yang ketiga ini ada 2. Oke, mungkin boleh di-next nih Kak ke soal selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih teman-teman. Nah, teman-teman pernah dengar nggak sih upaya dari pemerintah itu buat mencegah anemia itu apa aja gitu? Kira-kira pernah dengar nggak kayak program gitu atau mungkin kayak kegiatan gitu yang diadain sama pemerintah? Mungkin dari sekolah atau dekat lingkungan rumah gitu? Kemarin itu kayak dari pemerintah dapat obat tambah darah ya? Dapat obat tambah darah. Oke, benar. TTD ya namanya? Setiap sekolah. Iya, TTD, Kak. Kenapa, Sheryl tadi jawab apa? Kayak itu, Kak. Tadi itu. Edukasi gizi, Kak. Maaf, Kak. Bisa diulang tadi pertanyaannya apa? Oh iya, nggak apa-apa. Tadi pertanyaannya
menurut kamu nih apa aja upaya yang udah dilakuin pemerintah buat mencegah anemia gitu? Yang kamu tahu, misalnya dari sekolah atau dari ikut rumah gitu, ada nggak sih kayak program atau kegiatan yang dilakuin buat mencegah anemia gitu? Ayo mungkin satu lagi ada yang belum jawab ya? Boleh jawab lewat kolom chat kalau misalnya malu-malu. Oke, ini udah 8 jawaban ya, kita langsung kelompokin aja gimana? Iya, Kak. Iya, Kak. Iya. Oke. Untuk jawaban pertama tadi katanya buat mencegah anemia itu dari pemerintah dikasih obat tambah darah. Nah, karena jawaban pertama kita masukin kelompok 1 ya. Terus yang kedua ada yang jawab iya, oke. Terus yang kedua ada yang jawab katanya dikasih TTD nih. Kira-kira jawaban ini masuk kelompok 1 atau kelompok baru teman-teman? 1, Kak. Satu, Kak. 1. Kira-kira kenapa jawabannya masuk ke kelompok 1? Karena sama aja. Karena sama? Iya, intinya sama aja, Kak. Oke. Kita lanjut ke jawaban berikutnya ya. Ada yang bilang obat penambah darah solusinya gitu dari pemerintah. Kira-kira ini masuk ke kelompok 1 atau kelompok baru? 1, Kak. 1, Kak. 1, Kak. 1. Oke, kira-kira jawabannya kenapa masuk kelompok 1 nih? Karena sama aja obat tambah darah. Oke. Sepakat semua ya masuk kelompok 1? Iya. 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 Oke, kita lanjut ke jawaban berikutnya. Tadi ada yang bilang edukasi gizi nih program dari pemerintah. Menurut teman-teman ini masuk kelompok 1 atau kelompok baru? Baru, Kak. Kelompok baru, Kak. Kelompok baru. Ya, kira-kira kenapa masuk kelompok baru bukan kelompok 1? Karena beda. yang berbeda. Karena program yang berbeda gitu. Oke, ini sepakat semua ya masuk kelompok 2? Ya, Oke, kita lanjut ke jawaban berikutnya. Tadi dia yang jawab katanya salah satu programnya dapat obat penambah darah. Nah, kira-kira ini masuk kelompok 1, 2 atau kelompok baru? 1, Kak. 1, Kak. Oke. 1. Kira-kira kenapa nih masuk kelompok 1? Karena sama aja kayak kelompok 1. Karena sama ya jawabannya kelompok 1. Oke, sepakat Iya. semua? Ya, sepakat. Iya. Oke. Kita lanjut ke jawaban berikutnya. Tadi dia yang jawab katanya melakukan edukasi di sekolah-sekolah gitu. Kira-kira ini jawaban ini masuk kelompok 1, 2 atau kelompok baru? 2, Kak. Kelompok 2. Kira-kira kenapa masuk kelompok 2 bukan kelompok 1? Karena sama-sama mengedukasi. Iya, karena sama-sama edukasi ya katanya. Oke, sepakat semua masuk kelompok 2? Ya, sepakat. Oke, selanjutnya ada jawaban obat penambah darah. Nah, kira-kira ini masuk kelompok mana nih, teman-teman? 1, Kak. 1, Kak. Oke, kira-kira kenapa masuk kelompok 1? Sama-sama obat penambah darah. Sama-sama obat penambah darah. Sepakat semua jawabannya masuk kelompok 1? Ya, Sepakat. sepakat. Oke, terus jawaban terakhir ada yang bilang katanya obat penambah darah, Kak. Nah, kira-kira ini masuk ke jawaban berapa? 1. Nomor 1, Kak. Oke. Sepakat semua ini. Kira-kira kenapa masuk kelompok 1? Karena sama aja. Karena sama-sama obat darah. Oke. Oh iya, terus ini ada juga jawaban tambahan katanya salah satu programnya pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Mungkin boleh ditambahkan. Oke. Nah, buat jawaban yang baru ini kira-kira masuk kelompok mana nih, teman-teman? Jawabannya sama kayak di kelompok 1, 2 atau kelompok baru? Baru, Kak. Kelompok baru. Baru. Kira-kira kenapa masuk kelompok baru bukan kelompok 1, 2? Karena program yang berbeda. Programnya baru. Program lain. Karena baru program lain ya. Oke, sepakat semua masuk ke kelompok 3? Sepakat, Kak. Ya, sepakat. Sepakat, Kak. Iya, Kak. Oke. Makasih teman-teman ya semua. Jawab pendapatnya udah dikelompokin semua. Mungkin kita boleh ngambil kesimpulan ke slide paling pertama. Nah, tadi yang pertama itu pertanyaannya menurut teman-teman semua anemia itu apa sih? Nah, tadi ini kebanyakan teman-teman udah pada tahu semua nih anemia. Di kelompok 1 itu jawabannya ada yang bilang karena anemia itu karena kurang darah atau kurang sel darah merah gitu. Terus di kelompok 2 jawaban teman-teman itu ada yang bilang katanya kadar hemoglobinnya yang berkurang yang lebih sedikit daripada kadar normalnya gitu. Mungkin boleh di next. Oke, untuk soal kedua nih, jadi kita dapat 3 kelompok ya. Yang pertama itu ada pusing, terus yang kelompok kedua ini ada 5L, saya lemak kelala, terus merasa mudah marah, lemas dan lelah.
kekalahan, kulit pucat, sana pas pusing, terus ada kulit pucat juga. Dan juga kulitnya tuh terlihat pucat atau kuningan. Oke, boleh di next. Nah, terus soal yang ketiga itu tadi soalnya itu penyebab anemia itu apa sih? Nah, itu terus buat yang kelompok satunya itu jawaban teman-teman itu katanya kurang zat besi. Terus ada juga yang berpendapat di kelompok 2 karena keturunan. Terus juga di kelompok ketiga itu jawaban teman-teman itu karena kurang sel darah merah atau hemoglobin gitu. Terus yang kelompok ketiga katanya karena konsumsi obat-obatan tertentu. Terus jawaban kelima katanya karena aktivitas tubuh. Ada juga yang di kelompok keenam yang bilang karena tubuh kekurangan vitamin B12. Boleh di next? Oke, next ini. Nah, ini untuk menurut kalian zat besi itu apa sih? Jadi untuk kelompok pertama ini kita dapat 4 jawaban. Jadi ada satu zat yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Lalu ada juga satu zat dalam tubuh manusia dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Lalu ada satu juga adalah satu zat dalam tubuh yang erat dengan ketersediaan jumlah yang diperlukan ya. Ini jawabannya emang mirip-mirip. Kemudian untuk yang nomor kedua ini hubungan ini sama hemoglobin. Nah, jadi untuk membentuk hemoglobin terus pembentukan hemoglobin pada sel darah merah juga. Oke, boleh di next. Terus selanjutnya tadi buat pertanyaan akibat dari anemia di kelompok pertama tadi rata-rata teman tadi jawab katanya tubuh kembangnya terhambat, terus kesehatan terganggu sama penurunan imunitas. Terus di kelompok kedua jawabannya itu ada yang bilang katanya kondisi gagal jantung, terus juga yang keduanya bilang masalah pada jantung juga. Terus di kelompok ketiga jawabannya itu karena tidak bisa beraktivitas karena kelelahan atau lemas. Terus jawaban keempat ada yang bilang katanya bisa berakibat kepada kematian. Terus kelima ada yang bilang reproduksinya terganggu, dan keenam ada yang jawab akibat dari anemia itu bisa kemudian kecerdasan gitu. Boleh di next? Oke, pertanyaan ke-6 nih. Jadi kita dapat 3 kelompok ya, yang untuk kelompok pertama ini berhubungan sama konsumsi sayuran dan daging, terus ada juga makanan-makanan bergizi. Terus untuk kelompok kedua kita dapat 4 jawaban. Ini mungkin berkaitan sama konsumsi vitamin dan mineral gitu ya. Terus untuk kelompok terakhir ini ada berkaitan dengan pola makan gitu. Mungkin boleh di next, Kak. Oke, buat pertanyaan terakhir, tadi pertanyaan itu apa aja sih program pemerintah yang teman-teman tahu untuk mencegah anemia? Yang pertama itu jawaban di kelompok 1, pada dijawab dapat TTD atau obat penambah darah. Terus di kelompok kedua yang jawab katanya melalui edukasi gizi atau edukasi di sekolah. Terus yang ketiga dia juga yang jawab di kelompok ketiga katanya pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Begitu kira-kira jawaban dari teman-teman semua. Oke, mungkin kan karena tadi kita udah diskusi juga nih pendapat dari teman-teman apa sih tentang anemia itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita bakal ini nih, bakal menyamakan pendapat ya, karena kan tadi teman-teman pendapatnya beda-beda, terus kelompoknya juga sampai 6 tadi jawabannya beda-beda banget. Jadi biar kita menyamakan pendapat, terus juga kita biar tahu nih mana sih jawaban yang paling tepat untuk soal-soal yang tadi. Selanjutnya kita dapat materi dari Kak Salwa dan Kak Zahra. Pada Kak Salwa dan Kak Zahra dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Sekar. Jadi tadi kan kita udah main jamboard nih tentang adik-adik bisa jawab atau enggak. Nah, untuk memperdalam terus juga menambah informasi kalian, jadi kita akan ngebahasin tentang anemia. Jadi kenalan yuk sama anemia, bisa di next. Jadi yang pertama tadi ada pertanyaan kan apa sih anemia? Jadi jawaban dari teman-teman semua itu udah benar secara garis besar. Jadi anemia itu adalah suatu keadaan tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah kurang dari jumlah normal atau sedang mengalami penurunan. Selain itu, anemia itu juga merupakan kondisi di mana sel darah merah tidak mencukupi kebutuhan fisiologis tubuh. Akibatnya, organ tubuh itu tidak bisa mendapati cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia mengalami gangguan kondisi pada tubuh. Tadi untuk jawaban yang menurut kalian anemia itu ada apa sih? Itu kan ada 2 poin. Nah, itu jawaban dari teman-teman itu semua itu benar gitu. Jadi anemia itu masalah kesehatan yang terjadi karena jumlah sel darah merah dalam darah itu lebih rendah. Terus juga ada suatu kondisi di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah dan dalam tubuh kadarnya lebih rendah dari normal. Bisa di next. Lalu yang kedua, apa sih tanda dan gejala jika seseorang itu mengalami anemia? Di sini kita ada 6 poin. Yang pertama yaitu ada 5L, di mana 5L sendiri itu tadi udah teman-teman bisa sebutin juga bahwa 5L itu ada letih, lesu, lemah, lunglai atau lalai, dan juga lelah. Lalu tadi juga disebutin ada kondisi pusing, terus lalu ada kondisi kulit pucat. Nah, itu juga merupakan salah satu gejala dan juga tanda di anemia. Lalu juga ada mata berkunang-kunang, lalu ada nafas pendek, dan juga ada detak jantung tidak teratur. Bisa di next. Lalu poin yang ketiga ada apa sih penyebab kita bisa mengalami anemia? Tadi ada 6 poin yang udah teman-teman jawab. Yang pertama ada kekurangan zat besi, itu juga merupakan salah satu penyebab kenapa sih anemia itu bisa terjadi, di mana zat besi ini itu memiliki peran untuk membentuk hemoglobin. Lalu yang kedua ada kekurangan vitamin. Nah, tadi benar banget yang udah dibilangin, udah dijawab sama teman-teman, ada vitamin B12, terus juga salah satunya vitamin B9. Lalu ada yang poin ketiga ada kehilangan darah. Untuk kehilangan darah ini bisa terjadi pada perempuan karena biasanya kan kalau udah perempuan itu ada mengalami menstruasi. Lalu yang keempat ada mengidap suatu penyakit, di mana kalau misalnya seseorang itu mengalami atau mengidap suatu penyakit itu biasanya yang berhubungan dengan sel darah itu bisa berpengaruh terhadap produksi sel darah merah di dalam tubuh. Bisa di next. Oke, selanjutnya dari zat besi itu apa sih? Nah, jadi zat besi merupakan
zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk hemoglobin. Tadi teman-teman juga udah ada menjawab ya, kalau misalnya zat besi itu memang diperlukan untuk membentuk hemoglobin. Nah, terdapat dalam bahan makanan seperti kacang merah, daging merah, dan juga hati ayam. Nah, terus kenapa sih hemoglobin itu penting? Jadi, hemoglobin itu merupakan komponen sel darah merah yang bertugas untuk mengantar oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga apabila zat besi dalam tubuh kita kurang, maka jumlah hemoglobin akan menurun, tubuh kekurangan oksigen, dan berakhir dengan anemia. Bisa di next. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada dampak dari anemia. Beberapa jawaban dari teman-teman juga tadi kebanyakan udah benar ya. Ada yang bilang tadi itu bisa reproduksinya terganggu. Terus tadi juga ada yang bilang penurunan kecerdasan. Jadi sama aja ya kayak kecerdasan terhambat. Terus ada tingkat keguguran juga menurun. Dan yang terakhir ada tidak tercapainya tinggi badan hingga maksimal. Bisa di next. Kak, maaf mau tanya. Iya, boleh. Cara ukur hemoglobin itu gimana ya? Makasih sebelumnya, Kak. Oke, terima kasih Dek Niken udah tanya. Mungkin kita bisa jawab di akhir sesi pertanyaan ya. Kita lanjutin dulu bahas PPT anemia, terus nanti kita jawab tentang pertanyaan Dek Niken. Gimana? Oh, oke. Oke, terima kasih. Nah, ini jadi gimana sih cara mengatasi anemia? Terus tadi teman-teman juga lagi-lagi jawabannya kebanyakan udah banyak yang benar ya. Tadi yang pertama, ada makan bergizi seimbang, tinggi protein, dan kaya zat besi. Contohnya ada daging, ikan, kacang-kacangan, dan juga kerang. Tadi juga ada yang jawab konsumsi sayuran dan juga daging. Itu benar ya, daging termasuk yang pertama ini. Lalu jangan lupa juga untuk konsumsi buah-buahan. Lalu kita bisa minum tablet tambah darah secara teratur, 1 tablet setiap minggunya. Lalu yang terakhir, lakukan aktivitas fisik dan minum yang cukup. Jadi kita itu perlu melakukan aktivitas fisik ringan dan minimal minum air putih 8 gelas per harinya. Bisa di next. Nah, terus jadi pemerintah itu udah ngadain program apa aja sih buat nanganin anemia. Jadi pemerintah itu udah melakukan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri. Terus tadi juga udah ada yang jawab pemberian edukasi. Nah, itu juga benar, pemberian edukasi dan juga promosi gizi seimbang. Lalu yang ketiga, fortifikasi zat besi pada bahan makanan. Lalu ada penerapan hidup sehat dan juga bersih. Dan yang terakhir, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada video supaya kita bisa lebih seru ya belajarnya. Bisa ditampilkan Kak Jihan. Apa kalian pernah mendengar kata anemia? Tahukah kamu, di Indonesia, anemia merupakan salah satu masalah yang dihadapi banyak remaja. Karena prevalensi anemia menurut hasil Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 2018, jumlah penderita anemia pada kelompok umur 5-14 tahun sebesar 26,8% dan kelompok umur 15-24 tahun sebesar 32%. Remaja putri memiliki risiko 10 kali lebih besar untuk menderita anemia dibandingkan dengan remaja putra loh. Terus, jika anemia pada remaja tidak diatasi, maka saat dia sudah dewasa dan menjadi ibu, ini akan meningkatkan risiko baik pada ibunya dan bayinya, antara lain perdarahan, keguguran, bayi lahir rendah, bahkan menyebabkan kematian pada bayi dan ibunya. Anemia disebabkan karena kurangnya asupan zat besi yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah. Bisa juga karena peningkatan pengeluaran darah seperti menstruasi, adanya penyakit infeksi seperti kecacingan, TBC, malaria, dan faktor genetik seperti thalassemia. Resiko terjadinya anemia pada remaja putri itu lebih tinggi daripada remaja putra loh. Kenapa ya remaja putri lebih berisiko? Karena para remaja putri mengalami menstruasi, di mana keadaan tersebut sangat membutuhkan banyak sel darah merah. Oh iya teman-teman, perlu diingat juga pesan gizi seimbang untuk remaja, yaitu biasakan makan utama 3 kali sehari, terutama sarapan, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan, biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya, banyak makan sayuran hijau dan buah-buahan berwarna, batasi mengkonsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak, biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah, dan hindari merokok. Adapun pedoman untuk sekali makan yang disebut isi piringku. Isi piringku terdiri dari makanan pokok 2/3 dari setengah piring, lauk pauk 1/3 dari setengah piring, sayur 2/3 dari setengah piring, dan buah 1/3 dari setengah piring. Selain itu, dianjurkan untuk meminum air putih 8 gelas sehari, melakukan aktivitas fisik, dan cuci tangan pakai sabun. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu anemia? Maka dari itu, ayo kita cegah anemia agar masa depan makin bersinar. Aku sehat, aku bebas anemia. Yuk bersama kita cegah anemia. Oke, terima kasih banyak nih Kak Zahra dan Kak Salwa udah nyampein materi yang informatif banget ya tadi. Nah, ini selanjutnya teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya dari materi tadi yang mungkin ada yang dibingungin atau ada yang kecepatan gitu. Boleh ditanyakan, silakan. Permisi Kak, mau tanya. Iya, silakan Novi. Kak, kalau semisal kita ada gejala 5L, berarti kita kena anemia gitu ya Kak? Atau perlu dicek lebih dahulu untuk ukur hemoglobinnya dulu? Makasih Kak sebelumnya.
Oke, oke, aku izin menjawab ya. Untuk menentukan kita kena anemia atau enggak sendiri itu mungkin lebih baik kita cek kadar HB kita. Biasanya bisa dilakukan di lab ya. Tadi ada yang nanya tuh siapa ya? Aku lupa. Cara cek HB. Niken tadi, Kak. Oh ya, sekalian jawab juga punya Niken. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tahu kita itu kena anemia atau enggak, mungkin bisa dipastikan dengan cek HB. Cek HB itu sendiri bisa dilakukan di lab dengan pengambilan darah. Jadi kita kayak tes darah gitu untuk mengetahui HB kita itu apakah di batas normal atau di bawah normal. Seperti itu. Kalau misalnya di bawah normal itu kemungkinan bisa kena anemia. Apakah udah terjawab Novi dan Niken? Oke. Dari Niken? Paham, Kak. Oke, mantap. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi? Saya Kak Sheryl. Iya, oke. Mau tanya. Silakan Cheryl. Kalau misalnya nggak suka obat tambah darah, itu diganti dengan makan sayur dan daging merah itu gimana? Oke, aku mau jawab pertanyaan Cheryl. Sebenarnya tablet tambah darah itu sesuatu yang wajib ya, karena emang selain itu bisa mencegah anemia, dari pemerintah juga emang udah menyarankan kita buat konsumsi tablet tambah darah. Tapi kalau misalnya emang benar-benar nggak bisa buat konsumsi tablet tambah darah, mungkin konsumsi makanan-makanan bergizi lainnya itu harus tercukupi ya gitu. Jadi bisa menutupi kurangnya dari konsumsi tablet tambah darah. Seperti itu Cheryl. Apakah sudah terjawab? Nah, Cheryl udah menjawab belum? Udah, Oke. makasih sarannya. Oke, baik. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Mungkin dari teman lain ada yang mau nanya lagi? Saya. Oke, silakan Amel. Jadi kalau untuk mengukur hemoglobin yang ada di dalam tubuh kita itu harus di lab dan dengan ahlinya atau bisa kita lakukan dengan secara pribadi seperti itu, Kak? Sebenarnya bisa dilakukan secara pribadi karena ada alatnya sendiri yang bisa dibeli oleh kita masing-masing gitu Amel. Iya, baik, Kak. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih juga. Mungkin ada yang lain ada yang mau nanya lagi, Kak? Ada lagi, Kak. Oke, iya boleh silakan Amel. Mantap banget nih teman-teman pada aktif semua. Gimana pertanyaannya? Contoh jika kesehatan reproduksi kita itu menurun seperti apa ya, Kak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh silakan dijawab mungkin teman-teman. Aku izin jawab ya. Biasanya apalagi kan anemia itu lebih sering menyerang ke remaja putri ya. Nah itu contohnya reproduksi kita menurun itu biasanya bisa dilihat dari masa haidnya. Biasanya kita masa haidnya itu bisa terlambat gitu, Amel. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi teman-teman yang lain atau mungkin Amel juga mau nanya lagi, boleh, masih boleh kok. Kalau udah cukup paham, boleh respon teman-teman udah paham gitu. Udah paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Sudah paham, Kak. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya aja kali ya, karena udah mulai malam juga. Nah, selanjutnya ini kan tadi udah dapat materi, udah diskusi juga. Sekarang saatnya kita refreshing dikit nih, teman-teman. Bentar aja kok, kita main games lewat link Quizizz gitu. Teman-teman udah familiar belum dengan Quizizz? Mungkin sekalian juga boleh dikirimkan linknya di kolom chat. Untuk linknya udah ada di kolom chat ya, boleh diklik atau boleh di copy paste linknya di kolom gitu. Kemudian untuk kodenya bakal di share screen. Oke, buat kodenya itu ada di ini ya, di layar ya teman-teman, 964293. Kita langsung mulai aja ya. 3, 2, 1. Selamat menjawab. Oke, selamat kepada Niken berhasil meraih posisi pertama di Quizizz ini. Yeay. Tepuk tangan dong semuanya. Gimana Niken kesan-pesannya menjadi posisi pertama di Quizizz? Boleh disampaikan? Seneng. Oke. Keren banget ini kan teman-teman ini juga nggak kalah keren kata dia. Udah berhasil menjawab dengan baik ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita udah mau deket penghujung acara nih teman-teman. Tapi sebelumnya kita bakal ada pengumuman untuk peserta teraktif nih teman-teman. Kira-kira siapa menurut teman-teman nih buat peserta teraktifnya? Mungkin sebelum kita ngumumin peserta teraktif, teman-teman ada yang mau nyampein dulu nggak kesan-pesannya dari kegiatan hari ini? Gimana? Seru banget pokoknya. Gila. Seru banget. Seru Kak, bermanfaat. Bermanfaat. Oke, terima kasih. Mungkin dari lain? Kak. Seru? Gimana tadi? Materinya seru, Kak. Ya, seru. Oke. Dan bisa bermanfaat bagi diri kita supaya bisa mencegah penyakit anemia. Dan lebih menjaga pola makan. Selanjutnya kita akan mengumumin teman-teman peserta teraktifnya siapa. Udah siap semua? 1, 2, 3. Selamat kepada Amel. Yeay. Selamat kepada Amel. Makasih, Kak. Gimana kesan-pesannya Amel? Seneng nggak dapat peserta teraktif?
Pastinya seneng banget, Kak. Wah, iya seru banget ya. Makasih banyak ya Amel, makasih banyak juga teman-teman semuanya udah, bersedia hadir, terus juga, malam-malam lagi ini udah malam banget juga. Terima kasih banyak teman-teman, tadi juga udah pada aktif banget untuk membantu, tugas kami pada hari ini. Mungkin untuk menutup, acara ini kita bisa doa terlebih dahulu ya. Untuk, doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dipersilahkan. Mungkin doa boleh dicukupkan, tapi sebelum kita, tutup dan say goodbye nih teman-teman, mungkin kita boleh foto-foto dulu kali ya, tadi lupa. Mungkin teman-teman boleh on cam bentar, buat foto bentar aja. Oke, mungkin, karena udah malam juga teman-teman udah boleh leave kok. Bye-bye, terima kasih banyak ya teman-teman, selamat malam. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak. Terima kasih, Terima Kak. kasih juga.